Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar seluruh warga persyarikatan dimanapun Anda berada? Kembali di podcast spesial Muhammadiyah Microfinance Podcast kali ini. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini, acara ini atau podcast ini didukung penuh juga oleh Bank Danamon Syariah dan juga momentum Songsong Milad Muhammadiyah ke-113 ini menjadi salah satu momentum spesial juga. Dan tentunya di sini dalam peran strategis Muhammadiyah Microfinance yang tentunya tidak luput juga dari peran BTM dalam tentunya pengembangan aspek microfinance itu sendiri. Kita tahu tentunya ketika pelaksanaan Muktamar ke-47 di Makassar kala itu di tahun 2015 bahwa keberadaan BTM telah membuktikan sebagai garda terdepan tentunya persyarikatan dalam membangun closed loop ekonomi, dan kita percaya bahwa strategisnya BTM terhadap pembangunan mampu memberikan impact yang besar untuk keberdayaan dan pemberdayaan gerakan microfinance Muhammadiyah itu sendiri. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa butuh atau sinergi kolaborasi itu menjadi kunci dalam pengembangan Muhammadiyah Microfinance, yang tentunya pada kesempatan ini hadir juga mitra-mitra strategis khususnya dari BTM dan juga hadir juga di studio podcast kali ini bersama dengan Ketua Induk BTM Bapak Dr. Andes Ahmad Suud MSI. Assalamualaikum Pak Ahmad Suud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Pak Suud? Alhamdulillah Mbak, baik. Boleh disapa dulu dong Bapak Ibu warga persyarikatan dimanapun Anda berada dan juga audiens yang gabung di podcast kali ini. Silakan Pak Suud. Pemirsa sekalian TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kami dari Induk Baitul Tampil Muhammadiyah difasilitasi oleh Mbak Ika, kita bisa menyapa pemirsa setia dari TVmu. Mudah-mudahan informasi yang bisa kami bagikan bisa menjadi sebuah informasi yang cukup berharga dalam konteks pengembangan microfinance Muhammadiyah yang di tengah-tengah masyarakat kehadirannya masih kadang-kadang disalahpahami dengan microfinance yang lain ya, karena beda huruf itu yang kadang-kadang bolak-balik jadi nggak ketemu gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ahmad Suud. Semoga tetap semangat dalam mengemban amanah sebagai Ketua Induk BTM ya Pak ya. Amin. Baik, kita sapa juga pemirsa TVmu dan juga seluruh warga persyarikatan, karena tadi kita sampaikan bahwa kuncinya adalah salah satunya kolaborasi dan juga sinergi. Di sini ada salah satu mitra dari jajaran BTM juga hadir dari yang kami hormati dari Syariah Community Business Team Leader dari Bank Danamon Syariah, akrab disapa Pak Ganang Eka Kurniawan. Pak Ganang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, menyejukkan sekali ya kolaborasi yang menyenangkan ya Pak Suud ya. Baik. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Boleh disapa dulu Pak Ganang untuk audiens dan juga warga persyarikatan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan warga Muhammadiyah tentunya yang kami hormati, pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Sangat baik, betul momentumnya. Allah temukan kami dengan Ketua Umum, Ketua Induk BTM ya, dan tentunya ini suatu kemanfaatan buat kami, insya Allah. Dengan nantinya kolaborasi kami dengan BTM akan memberikan manfaat juga buat saudara-saudara kita tentunya Muhammadiyah dan grup atau amal usaha Muhammadiyah yang lainnya, yang tentunya ini adalah kolaborasi yang insya Allah memberikan manfaat untuk semua umat. Betul sekali. Dan nampaknya kerjasama ini sudah terjalin dari tahun 12. Ya, kami dari Danamon Syariah sudah dengan Muhammadiyah sendiri sudah ada hubungan kerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah sejak tahun 2012. Betul. Dan yang terbaru ini di Selasa 23 Juli ya Pak Ganang ya 2025 adanya kerjasama juga dengan PP Muhammadiyah dalam hal ini dengan pemanfaatan data, penguatan sistem keuangan. Betul dan juga sekali. Terkait
pendidikan literasi finansial gitu ya. Betul Dengan sekali. MPI ya sepertinya ya. Iya betul, dengan MPI Pimpinan Pusat Majelis Iya. Pustaka dan Informasi. Iya. Dan salah satu komitmen dari Bank Danau Man ini juga bagaimana literasi finansial itu menjadi kunci ya Pak ya. Betul. Khususnya kita menghadirkan juga di sini pastinya pemirsa-pemirsa yang concern tentang microfinance, kemudian juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan BTM ya Pak ya di setiap daerah khususnya. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini warga persyarikatan dan juga seluruh pemirsa TV-mu terkait tentang BTN sendiri. Tadi kita sudah menyinggung di awal ya Pak Suud bahwa pilar ketiga seusai Muktamar 47 di Makassar itu kan pilar ketiganya adalah ekonomi ya Pak Suud ya. Nah, peran strategis BTM secara filosofis dan kemudian secara agar kemudian masyarakat itu melek terhadap microfinance Muhammadiyah itu seperti apa? Boleh digambarkan dulu Pak latar belakangnya. Terima kasih Pak. Iya, silakan. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa Persyarikatan Muhammadiyah itu kan merupakan sebuah organisasi besar. Betul sekali, yang Pak. memiliki banyak amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah. Setiap amal usaha itu mengandung perputaran uang yang tidak sedikit. Betul. Nah, tetapi selama ini perputaran uang yang tidak sedikit itu belum melahirkan sinergi antar amal usaha Muhammadiyah. Sehingga ketiadaan sinergi antara amal usaha itu akibatnya banyak amal usaha yang memiliki banyak dana, banyak uang dan lain sebagainya. Di sisi yang lain ada amal usaha yang kecil, bertetangga, tetapi duitnya tidak kenal. Jadi amal usahanya kenal, orangnya kenal, tapi duitnya tidak kenal. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah memang perlu memiliki lembaga keuangan yang mampu ya menjadi jembatan bagi warga dan amal usaha Muhammadiyah mengelola keuangan bebas riba. Betul. Sekaligus bisa menjembatani bahwa dana itu memiliki fungsi yang optimal antar amal usaha. Nah, selama ini Muhammadiyah kan belum memiliki bank umum secara legal. Kita punya sejarah yang panjang ya, sejak zaman kita mengakuisisi Bank Swansarindo. Betul. Kemudian Bank Swansarindo itu berubah menjadi BSB. Nah, tetapi perjalanan itu tidak didukung dengan kekuatan modal dari Muhammadiyah itu sendiri, sehingga di belakang hari kita tahu bersama-sama karena ketiadaan setoran modal yang cukup, maka akibatnya terjadilah delusi kan. Delusi. Terjadi delusi di BSB yang sampai sekarang kita tahu entah berapa share kita di sana nampaknya semakin kecil. Nah, di balik itu kemudian kan kami dari microfinance punya pemikiran bahwa kita mencoba merangkak dari pinggir ya, dari daerah, sehingga menurut pertimbangan kami dengan badan hukum koperasi itu kan lebih simpel dan lebih mudah untuk membangun jaringan itu. Jejaring kemitraan. Iya, karena ya, dengan betul. badan hukum koperasi itu kan kita bisa menyelenggarakan lembaga keuangan mikro dan itu bisa dilakukan oleh entitas yang ada di persyarikatan di semua levelnya. Betul. Nah karena itu maka lahirlah BTM yang sekarang ini sudah berkembang sedemikian rupa. Lah mungkin orang bertanya, kok kenapa harus BTM? Iya. Sementara di luaran sana kan banyak BMT. Iya betul. Ya. Nah, kalau persoalannya seperti itu, saya akan kembali bertanya.
BMT bisa hadir di tengah-tengah Perserikatan Muhammadiyah, itu sejarahnya bagaimana? Ya, justru dipertanyakan. Nah, iya kan? Itu kan Betul. Ya. karena itu kami sering mencoba berargumentasi bahwa nasab dari BMT di tengah-tengah Perserikatan Muhammadiyah itu nggak jelas. Iya. Ya, nasabnya nggak jelas. Sementara kalau BTM kan jelas bahwa kehadiran BTM diawali oleh Lokakarya dana-dana perserikatan pada tahun 1993 ya. Kemudian itu menjadi keputusan Tanwir dan selanjutnya menjadi keputusan Muktamar ke-41. Betul. Nah, sementara yang lain ya kita menjadi bertanya itu sejarahnya bagaimana, nasabnya seperti apa, sehingga itu kan perlu dijelaskan karena apa? Ternyata di berbagai tempat orang itu hanya sekedar tiru-tiru saja mengikuti, tanpa kejelasan statusnya. Nah, sikap tiru-tiru yang kemudian melebar ke sana kemari ini sangat berisiko. Karena apa? Betul. Lembaga keuangan mikro itu kan sebuah entitas yang cukup berisiko, yang apabila itu tidak dikelola secara profesional itu justru akan merusak citra Perserikatan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kami dari jaringan BTM punya sejarah yang jelas, punya nasab yang jelas, sehingga punya ahli waris yang jelas kan gitu. Ini perlu kami tegaskan. Oke, itu saya kira secara kelembagaannya secara BTM, kelembagaan iya, ya Pak ya. Apalagi itu. juga visi misi dari BTM itu kan juga menjadi pusat keuangan Muhammadiyah atau persyarikatan dan juga mampu mendukung dakwah persyarikatan ya Pak Suud ya. Baik. Oke, gayung bersambut ini juga ada Pak Ganang. Itu visi kami seperti iya, itu. Betul. Visi kami sebagai pusat keuangan Muhammadiyah yang mampu mendukung kegiatan amal usaha Muhammadiyah. Betul, itu visi kami seperti itu. Ya, Oke, Pak Suud, kita beralih ke Pak Ganang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suud banyak hal ya, bagian dari ruang dakwah persyarikatan, kemudian juga sebagai pusat keuangan persyarikatan, dan tadi gayung bersambut dengan kerjasama yang dibangun oleh Bank Danamon Syariah bersama dengan persyarikatan sendiri. Tadi ada berapa aspek ya Pak ya, termasuk ada aspek sinergi pemanfaatan data, kemudian ada penguatan sistem keuangan dan juga kolaborasi pendidikan literasi finansial. Boleh dijelaskan dong Pak berkaitan dengan aspek BTM? Silakan Pak. Ya, ini sepertinya kalau saya ketemu sama Pak Suud saya ini mesti pede ini. Baik, BTM sendiri itu kami kenal sebenarnya kurang lebih 10 tahun yang lalu 10 kami. Tahun. Iya, 10 tahun yang lalu insya Allah kami sudah mengenal gitu ya. Memang waktu itu kami istilahnya kami masih meraba-raba apa bedanya BTM sama BMT. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah menjelaskan dan ternyata memang lahir 5 Januari 96. Masyaallah. Jadi sekarang itu 29 tahun Pak usia Sudah kita. 29 betul Pak Suud. Ya, tapi dalam era sekarang ini digitalisasi tentunya, Danamon Syariah juga melihat bahwa itu adalah potensi yang tadi disampaikan sama Pak Suud bahwa istilahnya keuangan itu masih belum tertata dengan rapi, meskipun sebenarnya sudah ada nih. BTM sendiri sudah ada di tengah-tengah umat Muhammadiyah. Namun mungkin masih belum dikenal secara mendalam. Mungkin dalam materi ini mungkin Pak Suud nanti bisa sudah menyampaikan sekilas tadi sudah disampaikan, dan terkait dengan bagaimana peranan Danamon Syariah tentunya, dan kami pun sebenarnya sudah memiliki beberapa produk terkait dengan koperasi karyawan. Ya, koperasi karyawan. Dan itu adalah sebagai salah satu tonggak sejarah, bukan tonggak sejarah, lebih pasnya itu adalah awal cikal bakal bahwa sebenarnya Danamon Syariah itu bisa tumbuh kembang di sana. Dan alhamdulillah sampai dengan pada kesempatan hari ini pun itu adalah salah satu produk unggulan kami, yaitu koperasi syariah ini. Dan tentunya ini adalah pengembangan nanti berikutnya. Kami pun juga punya produk-produk yang sebenarnya bisa disinergikan lagi, khususnya dengan
BTM. Iya. Ya. Beberapa BTM yang sudah kami kerjasamakan ya di beberapa daerah ya, yaitu mengenai haji. Iya, haji. Kami ingin sekali mungkin hampir seluruh BTM lah yang ada Pak Syuhud izin. Jadi kalau diperkenankan seluruh BTM yang sudah ada ini bisa kerjasama dengan Danamon Syariah khususnya untuk pendaftaran haji. Haji reguler bisa ataupun haji khusus. Jadi kami siap sesuai slogan kami siap melayani semuanya. Bahkan kami pun kalau memang diperlukan nanti kita bisa diskusi terkait dengan pembiayaan BTM ya. Bagaimana nanti mekanismenya kita bisa diskusikan secara intens nanti Pak Syuhud ya. Wow. Jadi ini sekali lagi kami juga akan mensupport terkait dengan digitalisasi yang tadi kami sampaikan yaitu mengenai edukasi. Tentunya tadi ada beberapa pimpinan wilayah atau pimpinan daerah yang pengen sekali seluruh keuangannya itu ada di BTM. Pengen sekali seperti itu. Iya, gitu satu pintu. Jadi mulai dari apa sebutannya Pak iuran, terus kemudian SPP dan sebagainya kalau kaitan dengan edukasi ya. Kami pun menyambut baik, jadi kami akan siapkan satu digitalisasi untuk edukasi, sistemnya nanti muara keuangannya itu juga ke BTM. Jadi secara umumnya bahwa kami siap dalam bentuk apapun ya, tentunya dengan berharap kerjasama ini nantinya bisa mengarah ke digitalisasi secara Muhammadiyah secara utuh. Tadi disampaikan juga bahwa kami sudah kerjasama juga dengan Muhammadiyah Pusat untuk satu data ya. Satu data atau itu sistem yang terbangun insya Allah untuk di bulan Juli kemarin ya, betul. Secara digital. Betul sekali. Jadi ini lebih ke kepengurusan dan sebagainya. Baik. Dan tentunya kalau kita melihat ya Pak Syuhud ya, spiritnya adalah satu PDM, satu BTM seperti itu ya Pak. Karena memang kita bisa melihat bahwa sudah mulai baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, ini akan strategis sekali apabila kemudian tadi dari Danamon Syariah memiliki sistem tentunya, yang tersistem. Jadi kan gitu gini, secara institusional memang kehadiran BTM di berbagai tempat itu kan secara hierarkis terbagi dalam 3 level. 3 level ya. Yang paling bawah adalah primer, itu kan ada di tingkat PDM. Ya, berarti kan setingkat kabupaten kota. Betul. Kemudian di atas itu ada pusat BTM, itu kan setingkat dengan PBM atau provinsi. Dan di atasnya ada induk BTM. Induk BTM kan itu di tingkat nasional. Pusat ya Pak? Iya, ada di pusat. Jadi kan ada primer, ada sekunder regional dan ada sekunder nasional. Nah, masing-masing kan punya fungsi berbeda-beda. Primer itu kan berfungsi selain sebagai cash management amal usaha dan warga Muhammadiyah, juga dia kan sebagai mediator. Betul. Mediator dari masyarakat dan lembaga yang kelebihan likuiditas dengan mereka yang membutuhkan likuiditas. Kemudian kalau sekunder sendiri sebetulnya kan ada 3 fungsi utama yang diemban. Yang pertama adalah sebagai lender of the last resort, sebagai pengendali likuiditas. Nah, sebagai lembaga pengendali likuiditas itu kan kami berharap primer-primer yang ada di lingkungan PWM atau pusat BTM di tingkat provinsi itu, dia menempatkan kelebihan likuiditasnya di pusat BTM dan menggunakan untuk kebutuhan likuiditas itu dari sekunder. Baik. Jadi kelebihan dana ditempatkan di sekunder, kemudian kebutuhan dana tinggal minta kepada sekunder. Dan itu di berbagai provinsi sudah berjalan. Sudah berjalan. Asal di provinsi itu sudah ada pusat BTM-nya. Baik. Nah, kemudian selain lender of the last resort sebagai pengendali likuiditas, kita juga punya fungsi sebagai lembaga supervisi. Nah, salah satu lembaga supervisi itu adalah melakukan audit internal bagi primer-primer yang tujuannya agar kesehatan kelembagaan di tingkat primer itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu di BTM itu kan sebetulnya ada 2 jenis di tingkat primer. Ada yang KSPPS di bawah
Kementerian Koperasi, dan ada yang LKMS itu badan hukumnya koperasi tapi izin usahanya dari OJK. Baik, Nah, lah untuk mendukung pengembangan tingkat kesehatan mereka, maka kehadiran sekunder itu melakukan fungsi supervisi itu. Bagaimana melalui audit internal bisa terjaga tingkat kesehatannya ya Pak ya. Baik. Nah, kemudian selain itu kan kita punya fungsi yang ketiga adalah sebagai lembaga edukasi. Oleh karena itu kualitas SDM di tingkat primer baik pengurus, pengawas maupun pengelola itu dijaga oleh pusat BTM sebagai sekunder regional. Oleh karena itu kebutuhan pengembangan SDM, kapasitas SDM gitu ya Pak. mulai Pas dari berarti. pelatihan dasar, Iya. pelatihan tematik yang fungsinya untuk pengembangan kualitas tiap bidang sehingga pengembangan karir itu terjaga karena di backup oleh pelatihan tematik. Menarik, betul sekali. Kemudian Capacity building ada ya Pak ya. pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu kan kemarin kita baru laksanakan Iya. di Hotel Lor in Solo itu untuk karyawan se-Jawa Tengah yang karena volume karyawan kita cukup banyak tidak bisa mengikuti semua. Kita lakukan proses seleksi. Karena di Jawa Tengah sendiri kan kita punya 15 primer. Case-nya di Jawa Tengah Nah, ya. 15 primer sendiri tersebar dalam 65 kantor Baik. pelayanan. Dan itu 65 kantor pelayanan di backup oleh 850 karyawan. 800 Pak Ganang. Ini cocok sekali ketika nanti Danamon hadir Pak, adanya pendidikan literasi Iya. finansial. Betul ya Pak Ganang? Kemarin baru 300 yang bisa Iya. ikut. 300 Makanya jadi kami 800. juga didukung oleh Pak Sayuti. Iya. Kemudian Dari Pak Usaha. Wijanto yang di dosen UGM itu. Iya. Kemudian kami sendiri bagaimana kami melakukan proses literasi, mengembangkan BTM kini dan esok Ya. dengan tantangan digitalisasi segala macam seperti Ya, apa. tantangan itu digitalisasi, sudah betul. kami lakukan sedemikian rupa. Nah, Nje. Itu merupakan fungsi dari sekunder itu. Nah, ini gayung bersambut. Sekarang kita ke Pak Ganang. Menarik yang disampaikan oleh Pak Saya dari Mas tadi Suud, itu Pak. dengarkan terus ini Menyimak Pak Suud dengan menyimak seksama. dengan seksama. Baik. Masya Allah. Jadi Boleh. banyak inisiatif-inisiatif yang Inisiatifnya sebenarnya kreatif kita bisa sebetulnya, kolaborasikan kalian Betul. Pak Suhud tentunya dengan tim ya di BTM ini. Karena tentunya ini kami sudah lakukan Sudah juga di lakukan, beberapa oke. BTM yang di luar Jawa Tengah. Boleh Tadi, Pak. case-nya dong Pak. Iya. Apa yang kemudian Iya, implementasinya? betul sekali. Coba dong. Yang pertama itu yang kami sudah lakukan Iya. di BTM tersebut atau KSPPS ya. Itu pertama kita lakukan digitalisasi. Pertama digitalisasi terkait dengan bagaimana sistemnya. Sistem dulu ya, karena basic sistemnya. koperasi ini atau BTM ini hampir rata-rata itu digitalisasi yang terkait dengan mobile yang sekarang ya. musim ya, mobile, terus Aplikasi, kemudian basis aplikasi dan Iya. sebagainya itu tidak semuanya. Tapi BTM di sini, BTM dalam arti kata yang diketuai oleh Pak Suhud ini, alhamdulillah sudah menjalankan itu. Tinggal kita masuk saja, nanti kita kolaborasi mengenai hal-hal yang lainnya. Tadi kalau saya dengar sudah ada sistem yang terintegrasi, jadi kami tinggal masuk nanti mengenai pendaftaran haji secara integrasi juga kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap BTM itu kan perlu namanya maaf ini kalau kos itu sebenarnya selalu ada. Tapi Iya. kos itu biasanya di siang hari kan ya. Nah, kami siapkan di beberapa BTM yang sudah bekerja sama dengan kami solar panel. Jadi ya solar panel. Jadi BTM ini kita siapkan solar panel. Di solar panel ini sendiri nanti di siang hari cukup menggunakan tenaga matahari. Kalau di malam hari tentunya BTM ini sudah off ya. Artinya Iya, tidak ada kegiatan dan tentunya akan lebih mengurangi biaya ke bulanan tentunya Betul atau sekali. operasionalnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kami juga membantu teman-teman BTM ini untuk mensosialisasikan kepada ke masyarakat sekitarnya
tentunya apabila BTM ingin sekali masuk ke dalam sekolah, kami siapkan satu sistem untuk sekolah yang nanti bisa dikolaborasikan dengan sistem yang ada dimiliki oleh BTM tentunya. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah lakukan juga untuk mendukung. Ada beberapa BTM yang ingin sekali masuk di dalam konsep literasi tadi. Literasi. Kami ada beberapa ini Pak Sud, ada beberapa materi. Salah satunya adalah pelayanan excellent atau service excellent kepada kalau kami kepada nasabah kami, tentunya kalau ke BTM tentunya kepada anggota ya. Harapannya itu yang kita bisa kolaborasikan, atau mungkin analisa kredit misalnya gitu, atau analisa pembiayaan. Nah, kami juga bisa lakukan. Jadi artinya kalau tadi Pak Suud tadi menyampaikan ada 850 karyawan, insya Allah itu kami lakukan secara bertahap saja. Nanti mana dulu nih kalau di Jawa Tengah, belum lagi yang di Sumatera, di Kalimantan mungkin ada, apalagi sudah dikenal di seluruh Indonesia ya Pak ya, untuk BTM ini. Insya Allah kami akan terus mensupport BTM pusat Pak. Saya kira ini seperti gayung bersambut. Gayung bersambut, betul. Kami dari Indo sekarang ini tengah menyiapkan satu sistem di mana sistem itu nanti akan menjadi sebuah aplikasi. Siap. Yang aplikasi itu akan kita kembangkan dan kita salurkan kepada jaringan BTM secara nasional. Masif sekali. Aplikasi apa? Aplikasi yang sekarang masih dirancang oleh programmer kami adalah bagaimana tiap-tiap primer BTM itu mempunyai filter agar dengan aplikasi itu dia tahu. Selama ini kita punya filter, yaitu kan bank to bank, ya. Nah nanti kita akan punya filter baru yang terkait dengan 5C. Dan ini sudah kami tawarkan kepada BTM secara nasional tentang penggunaan aplikasi itu, di mana kan aplikasi itu harus didorong atau didukung oleh sistem IT dari perbankan tertentu. Siap. Nah, strategis juga ini berarti ya Pak. Sangat gayung bersambut. Saya memang tengah mengembangkan itu. Siap, Pak. Dan sekarang ini kami belum menawarkan program ini secara real, sehingga kami belum punya deal dengan pihak manapun. Siap Pak. Oleh karena itu ya secara bisnis, seandainya ini kita bisa nanti berkolaborasi dengan Danamon, betul. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Siap Pak. Asal secara cost dan secara feature itu sejalan dengan apa yang kita kembangkan itu. Nah, baik Pak. cocok nih. Boleh dijawab oleh karena itu kami membuka diri untuk bisa kolaborasi lebih lanjut yang berujung pada deal di antara kita dengan pengembangan aplikasi ini. Baik. Sepertinya ditunggu-tunggu ini. Pak Ganang boleh langsung direspon Bapak. Baik, Masya Allah. Strategis ini sekali. Momentum podcast seperti yang di awal tadi saya sampaikan ini kayaknya sepertinya bukan yang bersambut lagi. Sebenarnya saya tinggal menunggu kalimat ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah, iya Masya Allah. Tadi yang pertama tentunya kita karena sifatnya custom ya, tadi disampaikan Pak Suud dari custom, jadi insya Allah kami juga akan membuat suatu konsep yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan BTM. Ya, jadi kan mohon maaf ini kan merupakan pengembangan dari aplikasi bank to bank. Pengembangannya Pak berarti. Jadi aplikasi bank to bank itu kita sudah punya, sehingga kita untuk menilai apakah seseorang punya kewajiban di tempat lain, kondisinya bagaimana, lancar atau tidak, itu kita sudah punya. Tapi itu tadi aplikasi untuk mendeteksi secara pembiayaan, apakah dia itu sejalan dengan prinsip 5C atau syarat-syarat yang lain, ini sedang kita rancang dan nanti jujur saja akan kita tawarkan dengan mitra-mitra perbankan
yang bisa bekerja sama dalam hal ini. Izin Bapak, yang dimaksud ini adalah konsep regulator ya, mirip seperti Bank Indonesia ya, sentral ya. Jadi model insya Allah dulu pernah kami lakukan Pak. Ya, saya agak lupa ingat waktu itu. Ya, yang pasti di atas 10 tahun yang lalu, yaitu APEC Pak modelnya, konsepnya. Jadi mungkin ini bisa kita coba ya, kita bisa coba. Jadi lebih ke centralized keuangan ya, centralized keuangan di mana seluruh BTM nanti secara likuiditas masing-masing bisa diketahui ya Pak ya, BTM-nya masing-masing oleh BTM induk, betul ya Pak ya? Iya betul. Dan itu tentunya kita buatin dashboard dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang APEC, tadi sebelum acara ini dimulai kita tadi sudah ngomong-ngomong bahwa APEC yang kita kembangkan dalam tanda petik APEC Madhab Muhammadiyah. Microfinance. APEC Madhab Muhammadiyah itu tidak sebagaimana yang berlaku di tempat lain. Boleh diceritakan Pak? Kalau APEC di tempat lain itu kan sebatas pada persoalan likuiditas. Kalau di Muhammadiyah itu minimal 3 aspek. Selain likuiditas di mana kami berfungsi sebagai lender of the last resort, pengendali likuiditas. 2 sebagai lembaga supervisi yang melakukan fungsi-fungsi audit internal dan bantuan penyehatan lembaga. Yang ketiga adalah fungsi edukasi, di mana di dalam fungsi edukasi kami punya beberapa jenjang pelatihan, baik kurikulumnya maupun silabusnya kita ada. Mulai dari pelatihan dasar, pelatihan tematik di mana meningkatkan kualitas bidang masing-masing agar dia secara karir itu memiliki modal yang cukup, dan ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu kami menggandeng beberapa vendor kayak ISG, kemudian Tazkia, vendor-vendor besar pastinya. ISG, Tazkia, kemudian ya Jamil Azaini itu. Nah, banyak kita menggandeng vendor-vendor itu yang selama ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan itu. Jadi fungsi APEC kita itu tidak sebatas pada likuiditas, tapi pada supervisi juga pada edukasi. Ini yang bedakan Mbak Eka ya, betul. Cuma 1 tadi likuiditas kan 3. Iya. Oleh karena itu, kalau persoalan yang terkait dengan likuiditas, insya Allah kami sudah mandiri. Kami tidak punya utang kemanapun, justru kami penempatan. Bahkan penempatan pun yang dilakukan oleh sekunder itu tidak penempatan konvensional macam deposito dan tabungan, tidak. Kita sudah main ke surat berharga, sukuk, reksadana, obligasi, saham. Bahkan logam mulia kita sudah main ke sana. Karena apa? Karena ini sebagai backup bahwa primer supaya menyimpan idle-nya ke sekunder dan menggunakan fasilitas sekunder untuk backup pembiayaan dan kerjanya. Nah, dengan tawaran seperti itu, seandainya kami tidak bisa memberikan reward yang lebih menarik kepada primer, mereka kan juga nggak mau walaupun satu saudara kan. Nah, untuk bisa memberikan reward yang menarik itulah kami mengembangkan beberapa instrumen, di antaranya adalah surat berharga itu yang itu rewardnya jauh lebih baik daripada kita main yang konvensional macam deposito dan simpanan. Baik Pak Suud, menarik sekali ya. Oleh karena itu saya pribadi belum pernah kita berdialog di kantor kami maupun di Danamon tentang ini semua, kami belum pernah. Oleh karena itu kami mengundang Mas Danang untuk bisa hadir ke kantor kami. Kita bisa bicara panjang lebar tentang potensi yang kita miliki dan kerjasama yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Insya Allah kami akan bersama dengan pimpinan kami juga nanti. Insya Allah mungkin Pak Direktur bisa hadir juga. Iya, kita belum pernah. Setelah ini berarti akan ada follow up lebih lanjut ya Pak Gana. Dan pastinya kemitraan yang dibangun antara Bank Danamon dengan Persyarikatan bahkan dengan BTM nantinya tidak hanya fokus ke aspek bisnis, tetapi benar ketika kita melihat Bank Danamon juga berkomitmen penuh gitu ya Pak ya, untuk memberikan edukasi, literasi, bahkan juga sampai di aspek sinergi pemanfaatan data yang memang ini menjadi hal penting juga bagi microfinance di Muhammadiyah, seperti itu ya Pak. Betul nah sekali. Untuk mewujudkan BTM ini memiliki tata kelola yang profesional, kemudian juga tumbuh keuangan mikro syariah yang amanah.
Seperti apa Pak Ganang untuk kemudian menjalin sinergi yang lebih lanjut nantinya harapannya Pak Ganang nih kan pasti sebenarnya akan dikomunikasikan kalau ke pimpinan. ide kami mungkin kami ingin terus terang memfollow up ya, Follow memfollow up, up apa yang kita diskusikan kali ini. Mungkin hal baru juga buat kami juga terkait dengan BTM ini. Meskipun sebenarnya kami mengenal BTM itu sudah cukup lama juga. Hanya saja mungkin ini lebih mendalam lagi nih kenal Pak Suhud dan alhamdulillah. Dan akan diundang Iya, insya Allah kami akan hadir di sana lebih mengenal lebih jauh terkait dengan apa itu BTM dan pengembangan bagaimana. Tentunya yang terkait dengan digitalisasi tadi. Satu hal yang sebenarnya kami ingin sampaikan sedikit saja, yang terkait microfinance tadi. Salah satunya adalah kami melihatnya sebenarnya kalau microfinance kan larinya ke juga bisa UMKM ya Pak ya, UMKM yang dimana kalau kita lihat itu ada sebenarnya di sekolah, yaitu kantin Pak. Kantin sekolah. Nah kalau kantin semua kantin sudah punya sistem, tentunya BTM ini bisa dengan mudah. Oh iya ya, ternyata kantin ini transaksinya setiap hari sekian juta. Transaksinya sekian juta, jadi artinya di situ bisa memonitor dan kami sudah siapkan itu untuk dashboard di masing-masing BTM yang ada. Jadi transaksi misalnya contoh di daerah Magelang misalnya di situ ada 10 sekolah yang sudah kerjasama dengan BTM misalnya begitu. Nanti 10 sekolah ini masing-masing kantinnya bisa tahu berapa sih kebutuhan financingnya, kebutuhan transaksi di sana. Jadi kalau misalnya adalah salah satu kantin yang perlu dana untuk pengembangan modalnya, tentunya BTM ini bisa berperan serta. Dengan sistem itu. Sistem yang terbangun tadi betul, kita bangun lagi. Karena kami juga membangun sistem itu bukan hanya sekedar edukasi saja kepada anak, tapi juga lebih ke inklusi. Iya, betul. Lebih jauh dari edukasi. Iya, betul sekali. Lebih ke inklusi. Jadi juga. Iya, kalau dulu kami pengennya mereka buka rekening. Setelah buka rekening ya sudah buka rekening saja gitu ya. Tapi kalau di sini lebih kami ingin melihat bahwa sistem yang kami buat di sini, adik-adik itu pada saat transaksi cukup dengan menggunakan satu alat. Nggak perlu bawa uang tunai, tapi dengan kartu misalnya. Dan itu sekarang sudah banyak terjadi di lingkungan pesantren Muhammadiyah. Betul. Di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Boarding school segala macam. Betul. Itu juga sudah banyak berkembang. Betul, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu memang ini sebuah tawaran yang menarik. Iya. Dan jujur kami kan tidak punya komitmen dengan lembaga keuangan manapun. Siap, dan kami tidak punya utang ya. Kami tidak punya utang. Betul. Terdepan ya Pak ya untuk kolaborasi. Kami tidak dapat pembiayaan dari manapun, tidak punya uang dengan pihak manapun. Makanya kami belum terikat komitmen dengan pihak manapun. Oleh karena itu aplikasi seperti ini nanti tidak sekedar sekolah. Pondok pesantren itu kan anak-anak gak boleh pegang uang kan. Dia kan ditransfer dari rumah via rekening BTM. Nanti masuk ke pondok. Nah dari situ kemudian mereka untuk laundry, untuk jajan, untuk kebutuhan apapun tidak boleh menggunakan uang tunai, pakai kartu biasanya kan. Nah karena ini kan butuh aplikasi. Nah saya kira ini hal yang menarik yang bisa kita kolaborasikan dan faktanya